Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4 yang Pak Indra banggakan, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada video pembelajaran kali ini, Pak Indra akan membahas pelajaran yang ke-10, yaitu menerapkan hukum bacaan idgham dan iqlab, yang mana sebelumnya, yaitu pada pelajaran 5, Pak Indra juga telah membahas yaitu tentang izhar dan ikhfa ya. Dan pada kali ini kita akan membahas tentang menerapkan hukum bacaan idgham dan iqlab. Perhatikan dengan sama ya semuanya. Yang A, pengertian idgham dan iqlab. Simak bersama-sama, mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan oleh Allah dalam mempelajari ilmu tajwid. 1. Idgham. Idgham menurut bahasa artinya memasukkan, memadukan, atau meleburkan ya. Leburkan. Sedangkan menurut istilah ilmu tajwid, idgham adalah memasukkan huruf mati ke dalam huruf hidup berikutnya seakan terdapat tanda tasydid ya. Dalam bacaan nun sukun atau tanwin, maka idgham itu dibagi menjadi dua ya. Idgham dibagi menjadi dua, yaitu ada idgham bil gunnah dan idgham bila gunnah ya. Yang pertama kita bahas itu idgham bil gunnah. Apa sih idgham bil gunnah itu? Nah, di sini dijelaskan bahwa idgham bil gunnah artinya adalah memasukkan dengan dengung ya. Idgham memasukkan bil gunnah dengan dengung. Jadi memasukkan dengan dengung. Huruf idgham bil gunnah itu ada 4, yaitu ada ya, ada nun, ada mim, dan ada waw ya. Ya, nun, mim, waw. Yang biasa disingkat yaitu yanmu ya, yanmu. Ya, nun, mim, waw. Kita singkat menjadi yanmu ya. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf tersebut di atas, maka hukum bacanya adalah idgham bil gunnah ya. Adapun cara membacanya adalah suara nun sukun atau tanwin dilebur masuk ke dalam huruf sesudahnya dengan didengungkan. Ulangi, dengan didengungkan dan ditahan 2 harokat, sehingga suara nun sukun atau tanwin itu menjadi hilang ya, menjadi hilang. Selanjutnya, supaya lebih faham ya, kita bersama-sama menyimak contoh-contoh dari lafaz idgham bil gunnah ya. Perhatikan contoh berikut. Yang pertama itu nun sukun bertemu dengan salah satu huruf idgham bil gunnah ya. Ini ada 4 contoh lafaz ya, sesuai dengan hurufnya ada 4. Limai yasha ditekan ya, 2 harokat. Limai yasha, bukan liman yasha ya, itu berarti izhar kalau liman. Sementara di sini nun mati bertemu dengan huruf ya, maka cara membacanya adalah
liman yasha, liman yasha. Ya, seperti itu cara membacanya. Seolah-olah ada tasydid. Contoh yang kedua yaitu an-nuhlika. Jadi dibaca, dimasukkan dengan dengung. An-nuhlika. Ini terjadi itu nun mati bertemu dengan huruf nun. Ya. Contoh berikutnya adalah min nafsin, min nafsin, min waraihim. Ya. Bukan min waraihim atau min waraihim. Ya. Karena nun mati bertemu waw, maka dibaca min waraihim. Nun matinya hilang, masuk ke dalam huruf waw. Ya. Ini namanya idgham bil gunnah. Contoh berikutnya yaitu fathatain, ya. Fathatain bertemu dengan salah satu huruf idgham bil gunnah. Sini ada dua contoh, ya. Qabdai yasira. Ya. Bunyi tanwinnya hilang dan masuk ke dalam huruf ya. Ya. Nun mati bertemu dengan huruf ya. Itulah yang namanya idgham bil gunnah. Ya, qabdai yasira. Nah, berikutnya kullan numiddu haula. Berikutnya ada contoh kasrotain bertemu dengan salah satu huruf idgham bil gunnah. Contoh lafalnya adalah rahmatin mir rabbik. Ya. Ada tak kasrot a di sini, tanwin bertemu dengan huruf mim. Maka suara tanwinnya hilang atau bunyi tanwinnya hilang, masuk dalam huruf mim di depannya. Rahmatin mir rabbik. Ya. Bi amwali wa banin. Bi amwali wa banin. Ya. Sekarang domatain. Domatain bertemu dengan huruf idgham bil gunnah. Kullu ya'mal. Ya. Suara domatainnya hilang, masuk ke dalam huruf ya. Bakhai'un nafsak. Bakhai'un nafsak. Ya. Juga sama, suara tanwinnya hilang, masuk ke dalam huruf nun. Nah, paham ya untuk idgham bil gunnah. Berikutnya kita akan bahas idgham bila gunnah. Apa sih idgham bila gunnah? Jadi idgham bila gunnah berarti memasukkan tanpa dengung. Ya, itu kebalikannya. Kalau idgham bil gunnah itu memasukkan dengan dengung. Kalau idgham bila gunnah itu memasukkan tanpa dengung. Ada berapa hurufnya? Hurufnya ada dua, yaitu lam dan ro. Ya, lam dan ro. Jadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf atau salah satu kedua huruf di atas, maka hukum bacaannya adalah idgham bila gunnah. Cara membaca idgham bila gunnah adalah suara nun sukun, ya, atau tanwin yang bertemu dengan huruf lam dan ro menjadi hilang, ya, karena dimasukkan atau dilebur ke dalam huruf sesudahnya tanpa dengung. Ya. Baiklah, kita lanjut ke contoh, ya. Contoh idgham bila gunnah. Ya, yang pertama ini ada nun mati bertemu dengan salah satu huruf idgham bila gunnah.
Contoh lafal pertama, walakin la tafqahun. Walakin la tafqahun. Ya, tanpa dengung. Ya, nun mati bertemu dengan huruf lam. Jadi suara nun sukunnya hilang, masuk ke dalam huruf lam. Bukan walakin la, bukan ya. Jadi walakin la tafqahun. Seperti itu cara membacanya. Yang kedua, ada nun mati bertemu dengan huruf ro. Cara membacanya adalah mir rabbikum. Suara nun sukunnya hilang, masuk ke dalam huruf ro. Seolah-olah tidak ada nun mati. Contoh berikutnya, khilfatan liman arad. Ya. Jadi ini contoh fathatain bertemu dengan huruf lam. Berikutnya, malakar rasula. Malakar rasula. Ini contoh fathatain bertemu dengan huruf ro. Ya. Sama ya, suara tanwinnya hilang dan masuk ke dalam huruf setelahnya. Contoh berikutnya, yauma idzil lil mujrimin. Yauma idzil lil mujrimin. Kasrotain bertemu huruf lam. Samaratir rizqa. Samaratir rizqa. Ya. Kasrotain bertemu dengan huruf ro. Suara tanwinnya hilang, masuk ke dalam huruf ro. Wa huwa zalimul li nafsih. Ya. Wa huwa zalimul li nafsih. Sama. Ini suara domatainnya hilang, masuk ke dalam huruf lam. Itu domatain bertemu dengan huruf lam. Salasatur rabi'uhum. Salasatur rabi'uhum. Ya. Ini sama. Domatain bertemu dengan huruf ro, maka suara tanwinnya hilang, masuk ke dalam huruf ro. Ya, ini adalah contoh idgham bila gunah ya. Mudah-mudahan faham ya dan bisa membedakan antara mana idgham bi gunah dan mana idgham bila gunah. Bedanya kalau idgham bi gunah, nun mati atau tanwin bertemu huruf ya, nun, mim atau waw. Sementara idgham bila gunah itu nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf lam atau ro ya. Baiklah, kita lanjut ke hukum bacaan nun sukun atau tanwin selanjutnya, yaitu kita akan bahas iqlab ya. Iqlab. Iqlab artinya membalik atau menukar ya, membalik atau menukar. Yaitu menukar bunyi huruf nun sukun atau tanwin itu menjadi huruf mim ya, menjadi huruf mim disertai dengung. Itu iqlab ya. Jadi bunyi nun sukun atau tanwinnya itu menjadi huruf mim. Mana huruf iqlab? Huruf iqlab itu hanya ada satu ya, yaitu ba. Udah ya, sangat mudah menghafalnya, cuman satu, yaitu huruf ba ya. Cara membaca iqlab yaitu dengan menukar bunyi huruf nun sukun atau tanwin menjadi huruf mim disertai dengung. Baiklah, perhatikan contoh berikut. Nun sukun bertemu dengan huruf iqlab ya, nun sukun. Sini lafadznya adalah
Mim ba'di, ya, disertai dengan dengung. Mim ba'di, ya, perhatikan. Jadi suara nun matinya berubah menjadi suara mim, ya. Mim ba'di, bukan min ba'di, salah, ya. Jadi mim ba'di itu yang benar. Contoh kedua, sini ada fathatain bertemu dengan huruf iklab yaitu ba. Gimana cara membacanya? Khabirom basiro, khabirom basiro, ya. Sama suara tanwinnya berubah menjadi huruf mim karena bertemu dengan huruf ba, maka dibaca iqlab. Contoh berikutnya, sini ada kasrotain bertemu dengan huruf iqlab yaitu ba, ya. Unasim bi imamihim, ya. Kasrotain bertemu huruf ba. Jadi sama, ya, suara tanwinnya berubah menjadi suara mim, ya. Tasrihum bi ihsan, domatain bertemu dengan huruf ba atau huruf iqlab, ya, maka suara tanwinnya berubah menjadi mim, ya. Paham ya semuanya anak kelas 4? Ya, mudah. Tinggal kalian menghafal mana huruf idgham bi gunnah, mana huruf idgham bila gunnah, dan mana huruf iqlab, ya. Baiklah, sekarang kita coba mencari mana yang termasuk bacaan idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, dan iqlab dalam surat Al-Bayyinah, ya. Baiklah, kita baca bersama-sama dan kita cari bersama-sama hukum bacaan idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, dan iqlab. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah, ya. Gimana mencarinya? Pertama, cara mencarinya adalah kita lihat dulu atau dicek dulu adakah nun mati atau tanwin. Kalau ada, ketemunya huruf apa? Ya, coba pertama kita cek adakah nun mati? Oh, ada. Ya, di sini ada nun mati. Cuman ketemunya huruf alif. Ya, apakah ini termasuk huruf idgham atau iqlab? Ya, betul, bukan, ya. Alif itu bukan huruf idgham atau iqlab, tapi huruf izhar. Maka bacaan min ahli. Jadi ini bukan idgham atau iqlab. Min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina, munfakkina. Di sini ada juga nun mati. Nun mati bertemu huruf fa. Apakah fa termasuk huruf idgham atau iqlab? Bukan, ya. Ya, bukan. Fa itu huruf ikhfa, ya. Jadi di ayat 1 ini tidak ada contoh bacaan idgham dan iqlab. Lanjut ayat kedua. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah, ya. Di ayat kedua di sini ada domatain, ya. Domatain bertemu huruf mim. Nah, ya. Bertemu huruf mim. Apa ini termasuk idgham atau iqlab?
Iya, betul. Mim termasuk huruf idgham bil gunnah, ya. Rasulum dibaca dengan dengung, ya. Rasulum minallah, ya. Ya. Jadi ini adalah contoh bacaan idgham bil gunnah. Yajlu suhufam mutahharah. Kita ketemu lagi dengan tanwin. Kita bertemu lagi dengan tanwin. Bertemunya huruf apa? Huruf mim juga. Ya, berarti sama. Ini juga termasuk bacaan idgham bil gunnah. Jadi kita sudah dua menemukan contoh bacaan idgham bil gunnah. Ayat 3-nya. Fiha kutubun qayyimah. Kutubun qayyimah. Di sini ada tanwin atau domatain bertemu huruf qaf. Apakah termasuk huruf idgham atau iqlab? Bukan ya. Kalau ini qaf ini termasuk huruf ikhfa ya. Jadi bukan pembahasan kita kali ini. Ayat 4-nya. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Nah, di sini ada kata mim ba'di. Nah, mim ba'di, nun mati bertemu dengan huruf ba. Maka ini adalah contoh bacaan. Iya, betul. Contoh bacaan iqlab. Ya. Di satu contoh bacaan iqlab. Ayat 4-nya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Ada apa tidak contoh bacaan idgham atau iqlab? Setelah kita cari di sini tidak ada nun mati atau tanwin, tidak ada. Berarti ayat 5 tidak ada contoh bacaan idgham atau iqlab. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Di sini ada satu nun mati, cuman ketemunya alif, maka ini bukan idgham atau iqlab, tapi izhar ya, izhar. Ayat 7-nya. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Ini juga kosong ya, tidak ada nun mati atau tanwin. Nah, terakhir, jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Adnin tajri. Ini bukan idgham, bukan ikhfa, tapi bukan idgham, bukan iqlab, tapi bacaan ikhfa ya. Jadi bukan termasuk idgham dan iqlab. Nah, di sini ada tanda waqaf sebenarnya. Ya. Fiha abada. Cuman kalau kita membacanya diwasolkan, maka bisa terjadilah contoh bacaan idgham bila gunnah, yaitu tanwin bertemu dengan huruf ro. Fiha abadar radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ya, contoh gini. Min tahtihal anharu khalidina fiha abadar radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Jadi kalau diwasolkan, ini hukum bacanya adalah
idgham bila gunnah. Ya. Tapi kalau membacanya diwaqafkan atau berhenti, contoh min tahtihal anharu khalidina fiha abada, maka ini namanya mad iwad jadinya ya. Jadi di sini ini boleh waqaf, boleh wasol ya. Kalau diwasolkan maka dibacanya idgham bila gunnah ya. Ya, jadi itulah ya contoh-contoh bacaan idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, dan iqlab ya. Untuk lebih paham lagi silakan anak-anak cari di surat yang lain ya, surat pendek ya. Dan kalian cari ya mana contoh bacaan idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, dan iqlab ya. Intinya adalah kalian harus bisa membedakan mana huruf idgham bi gunnah, huruf idgham bila gunnah, dan huruf iqlab. Insyaallah bisa ya. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan oleh Allah dalam mempelajari ilmu tajwid ya, supaya ketika kita membaca Al-Quran ya bisa membacanya dengan baik dan benar sesuai dengan ilmu tajwid ya. Karena membaca Quran itu wajib dengan bacaan yang baik dan benar sesuai kaidah ilmu tajwid ya. Mungkin hanya ini pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan semuanya bisa memahami apa yang Pak Indra jelaskan pada kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.